Ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrasuna wa yahfaduna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan pastinya kenikmatan iman Islam, dan juga masih bisa berkumpul ya, walaupun secara virtual, yang insya Allah berkah semuanya. Malam hari ini kita berkumpul dalam acara rutinan kita, Sahabat Al-Hikam Depok ya. Jadi malam hari ini kita sudah menginjak tahun keempat ya, 2024. Kita mulai di 2021. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah ke berapa ya? Ke 23 atau 24 pertemuan. Jadi sudah selama 4 tahun, dan insya Allah semoga sampai ke depannya juga masih diberi kemahan. Kemudian salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati dan paling saya takzimi, sudah hadir di sini ada guru kita Ustadz Dr. Subur Wijaya. Ahlan wa sahlan Yai, sudah bergabung bersama kita semua. Maka daripada itu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Kemudian selanjutnya tahlil, yang mana hataman sudah kita lakukan sebelumnya. Insya Allah pada malam hari ini kita kirimkan tahlil kepada para masyayikh kita, khususnya kepada guru sepuh kita, Abah Yai Kiai Haji Hashim Muzadi wa ahlihi wa dzurriyyatihi, dan juga khususnya kepada muassis ya, muassis Al-Hikam, dan juga kepada keluarga-keluarga kita yang insya Allah akan diruusi dan dipimpin oleh Kiai Sufyan ya. Sudah hadir nggih? Kiai Sufyan. Diruusi, dipimpin, dan boleh singkat saja, nanti bisa dilanjut. Baik, untuk waktu dan tempat kami haturkan kepada Kiai Sufyan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an kuburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa husnul ruhi Syekh Hashim Muzadi. Allahumma shalli wa sallim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه
لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحيم. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحيم. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحيم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. روحي شيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Sufyan. Kiai Sufyan angkatan 4 apa 5 Kiai Sufyan? Aku nanti jangan panggil dia, jangan dipanggil Kiai. Lah sudah jadi Kiai kok jangan dipanggil Kiai gimana? Masih muda ini, masih muda. Siap, siap. Baik, terima kasih untuk Kiai Sofyan. Semoga acara tahlil tadi bisa memberikan keberkahan kepada kita semua dan khususnya kirim doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, karena berhubung ketua kita, ketua alumni belum bisa bergabung karena ada kendala sinyal ya. Jadi beliau mengikuti dari YouTube ya. Jadi ada beberapa teman yang tidak bisa masuk dan
eh, mengikuti dari YouTube Ustadz Subur. Jadi mohon dimaklumi nggih. Kalau memang biasanya yang bergabung kadang sekitar beberapa alumni, tapi biasanya nanti semakin malam akan bertambah. Biasanya seperti itu. Baik, acara selanjutnya langsung saja waktunya saya berikan kepada guru kita, Ketua STKK, nggih, STKK Al-Hikam Depok, kepada beliau Ustadz Dr. Subur Wijaya MPDI, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Ba'du, yang kami muliakan pengasuh pesantren Al-Hikam Depok serta seluruh asatid yang berada di pesantren Al-Hikam Depok dan para dosen STKI yang kami muliakan, seluruh pengurus Ikatan Alumni Al-Hikam Depok, baik STKI maupun PESMA dan PESMI-nya. Para sahabat-sahabat alumni, para asatid, para kiai, pimpinan lembaga, pimpinan pesantren yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah saya bisa silaturahim ya, walaupun cukup mendadak. Kemarin itu hari apa ya, saya dikonfirmasi untuk silaturahim dengan alumni dan ada temanya lagi. Temanya cukup berat, menyampaikan metode dakwahnya Abah Hashim Muzadi di kalangan grassroots. Namun karena keinginan kami untuk silaturahim atas nama lembaga STKI, juga saya sekaligus silaturahim ya atas nama institusi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah berkiprah, berkontribusi untuk membangun negeri, ya, mengamalkan seluruh ilmu yang telah ditimba, yang telah diperoleh dari hasil belajar, mengaji, murojaah selama panjenengan sekalian menuntut ilmu baik di Al-Hikam maupun di lembaga pendidikan yang lainnya. Mari kita niatkan sama-sama, kesempatan malam hari ini adalah silaturahim. Ya, kemudian dari silaturahim ini menghasilkan manfaat wabil khusus untuk Al-Hikam STKI dan umumnya bagi para alumni sekalian. Bahasanya mungkin ini terlalu wah ya kalau untuk membahas tema kita kali ini, akan tetapi ini adalah omon-omon lah gitu. Bahasanya sekarang itu lagi aktif itu yang omon-omon. Nggak tahu saya mau omon-omon apa ini pada malam hari ini. Yang jelas nanti kita sharing saja. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat pemikiran Abah Hashim Muzadi itu bisa didekati dengan multi perspektif. Tidak akan pernah habis mungkin itu digali, karena dari perspektif apapun
akan sangat layak. Itulah seorang tokoh yang memiliki skaliber. Sebagaimana para alumni banyak menuangkan, banyak menuliskan gagasan-gagasan Al-Maghfurullah Abah Hasim Muzani ke dalam bentuk tulisan, artikel, buku, dan karya ilmiah yang lain. Sebagaimana Pak Ustadz Ma'mun Rosyid dalam hal ini banyak sekali buku gagasan tentang Abah dan para asatid alumni yang lainnya banyak sekali. Namun kalau untuk khusus berbicara gaya metode Abah di kalangan grassroots itu tidak bisa lepas dari background Abah Hasim. Ya, kalau kita melihat metode gaya yang disampaikan Abah ke kalangan grassroots langsung, itu jaraknya sangat jauh, teman-teman sekalian. Jaraknya Abah masuk ke Malang kalau diumpamakan tahun 60-an, sudah mulai masuk ke Malang, dan menuju ke tahun 70-an, Abah mulai masuk ke Malang. Dah mula-mula itu Abah bersinggungan dengan kalangan masyarakat kelas bawah. Diawali dengan apa? Dengan beliau banyak bersinggungan di organisasi. Jadi karena memang beliau adalah organisatoris, dimulai di gontornya saja aktif, kemudian ini hebatnya, orang gontor, alumni gontor yang mau melanjutkan kepada pesantren tradisional sehingga ini memiliki keilmuan yang integral. Keilmuan pesantren tradisional dapat dan pesantren modern dapat. Karena kalau misalkan Abah murni pondok modern itu nanti mungkin kita akan melihat sebagaimana Prof. Amin Abdullah itu bisa jadi mengarah ke sana. Kalau kalian yang sudah S2 di UIN Malang, UIN Surabaya, mungkin akan bersinggungan dengan Prof. Amin Abdullah. Nah, gaya-gayanya kira-kira akan sama kalau misalkan Abah dulu tidak memilih untuk belajar ke pesantren tradisional. Dalam hal ini pesantren salaf. Beliau belajar di Senori, beliau kemudian merapat ke Al-Anwar Bulawang, dan seterusnya, mendapatkan bimbingan. Nah, ini menjadi cikal bakal menandakan Abah Hasim ini peduli kepada kalangan masyarakat bawah. Ya. Dari mulai ini, beliau di masa menjadi mahasiswa adalah seorang aktivis. Kalau menjadi aktivis ketika dulu mau tidak mau itu ngopeni anak buah. Kira-kira beliau punya anak buah dan diopeni. Bagaimana ngopeni anak buahnya atau teman-temannya, ya, gerbongnya, ya. Itu biasanya beliau itu dari mulai mudanya Abah itu sudah punya irhas bahasanya. Bahasanya punya kelebihan dalam bidang dakwah bil kalam. Jadi dakwah bil kalamnya itu sejak muda. Sejak mudanya itu sering melakukan pengajian-pengajian ceramah umum. Nah, hasil dari ceramah umumnya ini, dari mulai sejak mahasiswa, beliau gunakan untuk hidup bersama-sama. Bersama-sama dengan teman-temannya di komisariat. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan Abah Hasim itu keluar untuk ngaji, ya, itu orang-orang sekomisariat, MII Celaket ketika itu senang bukan kepala, ya, karena bisa untuk menyambung hidup selanjutnya, ya minimal 1 minggu 2 minggu ke depan, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah awal-awal Abah Hasim menandakan bahwasannya
beliau itu memiliki cita-cita yang tinggi, bisa dilihat. Saya melihat seperti itu. Beliau memiliki cita-cita yang tinggi untuk senantiasa melakukan kebaikan. Karena kalau untuk menjadi pemimpin itu syaratnya di antara prasyarat yang hidden itu mau memberi, suka memberi apa yang kita punya diberikan. Kira-kira seperti itu. Pelan-pelan, Abah karena senang, ya, senang kepada mengisi pengajian. Kemudian Abah Hasim itu dari mulai situ bagaimana beliau berdakwah di kalangan masyarakat kelas bawah itu. Ketika beliau di Malang itu dahulu, saya di tahun 70-an itu paling medan dakwah, petak dakwahnya Abah Hasim itu hanya dari Sukun, kemudian Sukun yang ada di Malang, daerah Sukun, kemudian ke Arjosari. Di petanya hanya sebatas kotak saja, dari Sukun ujung sebelah mana ya? Sebelah timur, kemudian ke Arjosari. Jadi seperti itu. Kesananya lagi ke Gadang. Nah, ini menandakan saya itu dulu bukan siapa-siapa. Saya itu dulu bukan siapa-siapa. Banyak orang yang tidak mengenal saya. Nah, sedangkan kita mengenal Abah sudah menjadi siapa. Jadi beliau sendiri bilang, saya itu from nothing to something. Dan beliau bilang, saya itu adalah from zero to hero. Bagaimana bisa menjadi seperti itu? Ini tidak lepas ya keberpihakan beliau untuk senantiasa mementingkan masyarakat kalangan bawah ya. Bahasanya Rasul itu senang kepada masyarakat mustadafin ketimbang masyarakat kelas menengah dan atas. Tapi yang beliau berpihak adalah ke kalangan mustadafin. Abah Hasim, ciri ketika beliau sudah menapaki pelan-pelan, ya, saya melihat Abah Hasim di sini tidak langsung menjadi eh, hero, teman-teman. Ya, ini yang saya amati. Mungkin nanti kita akan diskusikan bagaimana jerih payah beliau sabar, ya, sabar menapaki langkah satu persatu. Beliau mula-mula masuk di Malang sudah menikah, mula-mula mendirikan musola yang namanya At-Taubah. Musola ini kalau kalian pernah ke Malang, di daerah Cangkir Ayam Dalam, itu ada musola yang dulu biasanya kami santri Mahat Ali itu kalau bulan Ramadan full mengisi di musola sejak napak tilasnya apa. Kurang lebih musolanya ukuran 6 kali 6. Nah, dari mulai situ beliau rajin, aktif mengaji, aktif mengajarkan kepada masyarakat bawah. Ya. Dan rata-rata ini kalau beliau ngajar di kalangan masyarakat bawah ini, beliau enggak, enggak mengharap bayaran, enggak mengharap imbalan sangu, dapat apa, pulang dapat atau tidak, beliau tidak mengharap itu. Ini menjadi, untuk saya ini menjadi pelajaran kira-kira. Karena banyak sekali beliau itu bahkan sebelum wafat, 4-5 tahun sebelum wafat itu sering guyon. Ya saya itu mendapatkan A, B, C, D sekarang ini mungkin balasan dari Allah ketika saya mengaji kemana tidak dibayar itu. Tapi Allah tetap catat dan akan dibayar melalui pembayaran yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Karena bagi Abah Hasim itu eh, hidup dengan kesusah payahan dan
menderita itu bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi beliau memang benar-benar merasakan betul perihnya, ya. Jadi bagi kita nih, bagi kita yang hari ini akan menapaki, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua alumni, ya, Ustadz, ini dakwah di kalangan kelas bawah, ya, masyarakat bawah, bagi alumni yang sedang, ya, landing di masyarakat. Ya, bagi kita, ya, jadi bagi kita adalah bahwa Abah itu orang yang memulai dari bawah, itu menjadi panutan buat kita. Jadi panutan kita, ya, mulai saja dari bawah, ya, mulai dari bawah bersama kelas bawah. Dan jangan dikira yang akan nanti bahasa lainnya adalah orang-orang kelas bawah ini itu sebenarnya akan jauh lebih simpati dan akan jauh lebih memiliki ikatan yang kuat, ya, kepada kita, terutama ketimbang kita, ya, mohon maaf, kita mengandalkan kalangan kelas atas, ya, menengah ke atas. Kelas bawah ini nanti yang akan, kalau kita membutuhkan sesuatu, ya, kalangan masyarakat kelas bawah ini, ya, yang paling mula-mula kita andalkan. Abah Hasim, menurut Bu Khofifah, ya, Gubernur Jawa Timur, di dalam sambutannya ketika Abah Hasim wafat, mengapa Abah Hasim ini bisa diterima di semua kalangan, mau kelas bawah, mau kelas menengah, ataupun kelas atas. Karena orang-orang itu merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Dicontohkan ketika Abah Hasim mengumpulkan para kiai, mengumpulkan para tokoh, yang didengungkan, yang dikampanyekan adalah Islam merupakan agama damai. Islam adalah ajaran agamanya itu ramah, sehingga wajar jargon, ya, ini jargon, dan kalau bisa dipatenkan atau disertifikatkan hak kekayaan intelektual, Islam rahmatan lil alamin itu adalah miliknya Abah, ya. Jadi jargon Islam rahmatan lil alamin itu ide gagasannya adalah Abah Hasyim, ya. Kalau bisa perlu dipatenkan. Jadi itu. Kemudian dari mulai awal Abah itu baik kepada siapapun. Nah, ini Abah baik kepada siapapun. Karena kata beliau, berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya itu merupakan berbuat baik pada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Itu yang selalu disampaikan. Berbuat baik saja dulu kepada orang lain. Terserah nanti orang lain mau membalas atau kita, tidak masalah. Nah, ini penting. Nanti pada kesempatannya kita ini kan ketemu dengan orang-orang. Ya, saya yakin para alumni sudah menjadi tokoh, ya, sudah menjadi orang yang dilabeli kepercayaan dari orang-orang baik. Maka ini penting, berbuat baik saja kepada orang lain, ya, sesuai dauhnya Abah. In ahsantum li anfusikum. Gak peduli nanti orang yang telah berbuat baik, ya, itu membalas baik lagi kepada kita ataupun tidak masalah. Itu yang dilakukan oleh guru kita, ya. Dulu kalian tahu sendiri, kalau waktu Abah masih ada, ya, dari mulai ba'da subuh sampai dengan jam segini, tamu itu tidak pernah berhenti. Betul apa tidak? Betul, ya. Tamu itu tidak pernah berhenti.
Tamu itu kan keperluannya macam-macam. Mau A, mau B, mau C, ya apa beri saja. Ya, butuh rekomendasi ya diberi saja. Mau itu saudara, mau itu ya kebanyakan justru malah di luar saudara. Kebanyakan justru malah di luar anak-anak. Ya, orang lain ini dan itu. Ya, prinsipnya berbuat baik sama siapapun. Mau yang masih NU ataupun di luar NU, semuanya nggak peduli, nggak peduli. Ya. Karena ya, nanti kan hidupnya itu sudah bukan membawa untuk kemaslahatan diri sendiri. Makanya eh, Abah pernah berpesan di dalam satu kesempatan tanbih teman-teman. Hari ini banyak orang kata yang rasa egoismenya itu sangat amat kelihatan sekali. Karena apa? Karena mereka itu hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Dia bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga. Kenapa demikian masih egois? Ya, karena mereka tidak mau memikirkan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini kata kunci untuk alumni Al-Hikam. Alumni Al-Hikam sesuai dauh pendiri, ya. Orang yang masih hanya memikirkan diri sendiri dan skup keluarganya itu masih dikategorikan egois, ya. Tapi orang yang mau memikirkan di sekelilingnya, ya, ya itu tandanya manfaatnya lebih banyak. Sehingga kenapa muncul ya quotes orang ya yang hanya memikirkan dirinya sendiri belum tentu berkecukupan, tetapi orang yang memikirkan orang banyak, kepentingan masyarakat luas, ya niscaya tidak akan apa namanya berkekurangan. Itu karena itu tadi. Oh, banyak hari ini banyak orang yang takut memikirkan, yang takut untuk mengurusi kebutuhan masyarakat, wabil khusus minimal masyarakat di sekelilingnya. Itu takut rugi, ya. Saya aja belum dapat apa-apa, masa orang lain. Nah, ini. Saya aja belum mapan, saya aja belum ini, belum itu. Ini. Padahal nanti Allah kata Abah, ya. Padahal nanti Allah akan memberesi urusan kita di tengah-tengah kita mengurusi urusan orang banyak. Ya. Nah, ini kan untuk gaya kita dakwah awal-awal, ya, tidak egois. Kalau untuk rezeki, teman-teman, kalau untuk rezeki, dulu Abah pernah berpesan kepada kami, anak-anakku sekalian, pada satu masa dan pada saatnya nanti kalian sudah harus hidup mandiri. Kalian akan memiliki keluarga, memiliki tanggungan anak istri. Tapi jangan takut, kata. Soal rezeki jangan takut. Rezeki itu datangnya ada dua. Yang pertama rezeki yahtasib, yang kedua rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yahtasib adalah rezeki yang sudah jelas. Kita bekerja menjadi guru TPQ, menjadi guru ngaji, menjadi guru di sekolah, itu udah ada, bayarannya jelas. Apalagi yang sudah jadi PNS, ya, apalagi yang baru dapat P3K gitu ya, itu sudah jelas. Tapi nanti ada lagi rezeki yang min haitsu la yahtasib.
Bagaimana rezeki kita itu naik makomnya, derajatnya menjadi layak tasib, tergantung kita rezeki layak tasib itu. Syaratnya, kalau kita mau diberikan rezeki yang layak tasib, maka amal yang kita lakukan juga harus berbasis layak tasib. Kalau misalkan kita rezeki ya tasib beramalnya 5, kalau kita naik ingin mendapatkan rezeki minahai sulayah tasib, naikkan amalnya jadi 10, jadi 15 kali lipat. Baru nanti kita layak mendapatkan rezeki minahai sulayah tasib. Ya. Saya kira nanti kalian akan menemukan ya mana rezeki yang yahtasib dan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi jangan takut hidup ya selama ya, teman-teman sekalian masih melakukan amal-amal ya yang di luar tupoksi Anda sekalian. Jangan takut hidup. Ini yang selalu saya pegang. Kamu jangan takut hidup selama kamu bisa beramal. Ya. Amal itu banyak, amal itu banyak, amal banyak. Di antara amal kita itu adalah kalau untuk awal-awal orang yang baru kerja, orang yang baru bermasyarakat, itu mesti capek, mesti berkepayahan, mesti itu capek hati, pikiran, mesti sudah, gak masalah, ya, gak masalah. Wong almarhum saja, ya, Abah itu sampai akhir hayatnya tidak pernah yang namanya merasakan eh, kemewahan yang terlalu berlebihan, kesenangan yang terlalu berlebihan. Tidak, hampir ya sampai akhir hayatnya beliau itu memikul beban yang sangat besar, ya teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk eh, teman-teman berkonteks bermasyarakat, dinaikkan. Sudah nanti masuk ke dalam berbaur, ya, landing di tengah masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan daya saing? Abah bilang ada human resource. Human resource itu, teman-teman, saya kira kuncinya adalah terus belajar, terus meningkatkan, terus memiliki eh, kemampuan-kemampuan yang kita punyai itu dipupuk dan ditingkatkan. Satu saat, kalau misalkan satu saat bahasa di kantor itu ada promosi jabatan, promosi apa-apa, maka orang-orang yang memiliki kapasitas kapabilitas itu layak, ya, itu layak dan nantinya tidak akan bersenggolan, ya, bahasanya tidak akan sikut-sikutan dengan yang lain sekalipun ya sekalipun adanya goncangan goyangan itu tidak akan terlalu berat ya teman-teman alumni yang hari ini berkiprah dalam bidangnya masing-masing, eh, yang perlu Anda lakukan adalah tetap istiqomah. Ketika saya masih ingat dalam pertemuan alumni Jabodetabek ketika itu 2015 2016 akhir, Abah berpesan, hari ini orang yang bisa menghidupi diri dan keluarganya dari tangannya sendiri adalah orang-orang yang beruntung karena kesulitan di tengah himpitan hari ini itu sangat luar biasa. Ini sudah banget dirasakan teman. Kalau misalkan kita melihat saya yang di tengah masyarakatnya itu banyak alumni lulusan SMA, SMK, itu setiap tahun kok
mereka-mereka daya serap lapangan pekerjaannya itu sangat-sangat minim. Saya merenung ini bagaimana ke depan 5-10 tahun ke depan. Lapangan pekerjaan yang sangat minim, kemudian skill yang dimiliki para anak-anak juga masih minim. Ini bagaimana problem? Jangan salahkan tingkat kriminalisasi nanti semakin meningkat dan keruwetan-keruwetan itu akan terus tambah-tambah, ya. Baik di tengah-tengah masyarakat kelas bawah, menengah, apalagi nanti berimbas kepada yang atas. Selebihnya dalam pemaparan yang singkat ini, saya hanya mengharapkan untuk mengawali berdakwah di kalangan masyarakat kelas bawah ini, mending kita ikut berbaur saja, ya, ikut berbaur. Kalau mutiara itu nanti akan kelihatan kok, akan kelihatan, ya, akan kelihatan, insya Allah. Insya Allah, apalagi kalian sudah memegang Al-Quran, mengenyam pendidikan, dan lain sebagainya. Asalkan kalian memiliki keinginan tekad yang kuat, ya. Salah satu guru saya berpesan, jangan malas, jangan malas. Jangan malas ini ternyata artinya banyak. Kalau ada tugas berarti segera diselesaikan. Tugas-tugas di lembaga pendidikan yang menjadi kewajiban kita segera diselesaikan. Jangan dimolor-molorkan, ya. Nantinya berimbas kepada hal-hal yang kurang baik. Ya. Suatu saat, ya, yang namanya pekerjaan itu dituntut untuk selesaikan. Ya, teman-teman sekalian, saya juga mohon doa eh, diamanahi untuk memegang Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Saya tidak bermimpi dan tidak menginginkan sebetulnya, karena ini hanya ditunjuk saja oleh Dewan Masyayikh dan hasil istikharahnya para masyayikh. Kami mohon doa mudah-mudahan kami beserta pengurus Sekolah Tinggi Kuliatul Quran bisa diberikan kekuatan menghantarkan adik-adik kalian, ya, menuntut ilmu, menimba ilmu di sekolah tinggi di Pesantren Al-Hikam Depok, sehingga pada waktunya teman-teman nanti bisa sampai lulus seperti antum-antum sekalian. Kami juga kalau ada masukan dari para sahabat alumni sekalian, mohon masukannya, karena ke depan masukan feedback daripada alumni ini sangat dibutuhkan dari segi manajerial. Lebih khusus nanti kalau ada akreditasi, kami akan ngerepoti teman-teman sekalian. Akreditasi ini menjadi penting, teman-teman. Saya diamanahi untuk bisa meningkatkan, mendongkrak akreditasi STKQ Al-Hikam. Gimana caranya? Ya kita bareng-bareng, kita bareng-bareng. Tapi memang unik, ya, perguruan tinggi yang ada di bawah naungan pesantren itu sepertinya di mana-mana memang unik, ya. Cara dan treatmentnya berbeda dengan perguruan tinggi formal. Oleh karenanya kami mohon doa, ya, mohon doa daripada teman-teman sekalian. Kami mengakui masih banyak kekurangan, ya, dalam memberikan eh, jasa pelayanan kepada alumni dan mahasiswa. Tapi eh, oleh karena ada masukan, kami akan menerima dan siap respon. Barangkali itu Ustadz Moderator yang bisa saya sampaikan sedikit saja untuk mengisi obrolan di kesempatan temu alumni dalam kajian bulanan mungkin pada kesempatan kali ini. Monggo kita sharing bareng, kalau ada yang mau sharing, saya sangat senang sekali.
daripada saya ngomong sendirian, ya, karena ini forumnya ya bukan forum diskusi umum lah ya. Ini diskusi santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Subur Wijaya, Ketua STKG Alikam. Sekarang ya, sampai 5 tahun ke depan, semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menjaga amanah dengan yang baik, dan yang pastinya semakin maju ya, STKG Alikam. Amin. Alhamdulillah sudah masuk di sini ada Pak Ketua kita ya, Ketua Alumni Al-Hikam Depok. Assalamualaikum Pak Mujib. Nah, ini dia. Monggo, ini sudah ditunggu Ustadz Waalaikumsalam. Sofyan dari tadi ditanya, nggak kelihatan. Sekarang sibuk, jangan Siap. mentang-mentang pilpres tadinya libur ya Pak. Monggo Pak Ustadz Mujib, Aman. waktu dan tempat kami ya tekan. Baik, terima kasih Ustadz Moderator. Pembukaan saya ikut moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua dan terutama Dr. Subur yang saya muliakan dan kita banggakan. Mohon maaf karena teman-teman nggak tahu apa masih di jalan atau 23. Biasanya itu sampai 40-an 50-an. Tapi saya ini 23 ini mewakili lah. Ya seperti itu. Terus tadi ada apa namanya Asam sulfit. Udah keluar tapi asam sulfat. Dipaparkan oleh Dr. Subur sampai otak kecil saya nggak sampai mencatat sebanyak itu. Teman-teman juga terima kasih kehadirannya, menyempatkan waktu, bahkan moderator posisi di naik odong-odong kayaknya itu. Naik mikrolet gitu. Dokter Subur di antara mungkin yang saya catat itu diantaranya kalau kita mau dapat rezeki min haitsul la yahtasib, kerja kita juga sepadan, yakni la yahtasib, tidak menghitung besaran gaji, tapi kita bekerja sekeras mungkin atau segiat mungkin, hasil itu sesuai proses gitu ya. Terus poin juga yang disampaikan oleh Dr. Subur, di antaranya kita juga harus menghidupkan lilin-lilin di desa atau menyebarkan kebaikan, terutama menyebarkan cara berpikir demokratis dan rahmatal alamin yang sering atau yang diajarkan oleh abah kita, Abah Sumber Zadi. Itu selaras mungkin dengan perkataan Bung Hatta ya, yang beliau dulu sempat bilang Indonesia itu tidak akan besar karena satu obor di Jakarta, tapi Indonesia itu bisa besar karena ada lilin-lilin di desa-desa. Dan poin juga bahwa kita juga tidak, kata Subur, kita dianggap mutiara. Kalau saya itu ngerasa batu koral mungkin ya. Jadi itu selaras juga dengan dosen saya pribadi di IIG itu, beliau dosen hadis, beliau sering bilang an-nasu kal ma'adin. Jadi manusia itu seperti tambang galian, ada yang seperti emas, ada yang seperti perak atau batu berlian atau nikel. Kalau mungkin seperti saya ini mungkin batu apung gitu. Poin-poin banyak sekali yang disampaikan Subur. Untuk sambutan dari saya sedikit saja. Jadi menjelang
kondisi sosial di masyarakat kita sekitar, atau yang jelas politik, karena politik mempengaruhi bermasyarakat, mempengaruhi pertemanan, bahkan di grup kayak insya Allah di grup kita itu masih aman-aman aja, adem ayem. Jadi saya mau mewakili alumni, dan tidak ada, karena tidak ada instruksi langsung dari yayasan, dari keluarga pengasuh, jadi sementara atau saat ini kita netral saja, mau pilih 01, 02, 03 terserah. Yang penting mohon kepada teman-teman yang membawa yang bergerak atau menjadi tim ses di masing-masing, tidak mengatasnamakan alumni, karena di Malang juga sempat ada seperti itu. Jadi kita tetap netral, kalaupun mau buat bergerakan dengan alumni masing-masing, ya mungkin membuat nama lain lah atau apalah gitu, pokoknya terserah lah. Alhamdulillah kehadiran kita ini insya Allah mewakili dokter Subur. Ada yang dari mewakili MUI, ada mewakili Menkeu, ada mewakili Menteri Dalam Negeri kayaknya ini. Ada Junanto ini. Banyak lah insya Allah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan di waktu luangnya kampanye, di waktu luangnya yang sibuk, mungkin ada yang masuk komisi KPU yang menyiapkan untuk BIMTEK atau pelantikan. Saya doakan kepada teman-teman semua, semoga lancar dalam pekerjaannya, dalam tugas-tugasnya untuk menjalankan apa yang dibebankan. Itu mungkin saja dari saya. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau bertanya, bisa langsung ke Dokter Subur. Kalau saya mungkin sedikit saja, Dokter, Pak Ketua STKK, tentang, saya pengen tahu itu aja, mahasiswa atau PESMA lah yang masuk, terus apakah memang ada yang jalur alumni atau gimana, itu aja saya pengen tahu aja gitu, atau sudah Untuk masuk berapa aja. PESMA atau STKK? STKK mohon, STKK. Kalau PESMA nggak apa-apa sih. Ada PESMA soalnya yang nyimak di sini. Itu aja. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang menambahi. Kalau nanti saya juga bisa nambahi ya terakhir-terakhir. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Odong-odongnya jangan berhenti dulu, lanjut aja, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Langsung ya, nanti teman-teman bisa saling bertanya ataupun bisa menambahi. Tadi Pak Mujib ada yang ditanyakan nggih? Iya, tadi udah. Nggih, monggo saged dijawab Pak Sobur. Terkait tadi penerimaan mahasiswa baru STKK Al-Hikam, kami mohon dukungan support dari para alumni. Jika alumni memiliki info saudara, kawan, kerabat, ataupun pondoknya dulu, ya, adik-adiknya sudah selesai pasca tahfidz 30 juz, bisa diberikan brosur STKK Al-Hikam, ada sekarang tinggal linknya ya, tinggal diisi, silahkan diisi ya. Di jalur alumni itu kita akan pertimbangkan, wabil khusus adik-adik binaan alumni yang ada di daerah 3T. Syukur-syukur mereka yang sudah selesai 30 juz, kita akan seleksi dan berikan pertimbangan. Syukur-syukur kalau mereka memiliki kemampuan akademik dan non akademik juga yang bagus. Begitu Pak Ketua Alumni ya, Pak Mujib.
Oke, begitu Pak Untuk Mujib yang ya. masuk ajaran baru sudah ada. Oke, lanjut. Berikut. Untuk yang ajaran baru apa sudah ada yang masuk? Untuk tahun Apa? ajaran baru ini, pendaftaran alumni sudah dibuka dari mulai awal Januari. Sudah ada yang masuk 11 Januari ini, sudah masuk per tanggal 26. 26 ini ada 11, mudah-mudahan terus berlangsung karena kan kalau melihat pendaftaran kan biasanya banyaknya itu di Maret setelah Lebaran. Mereka dinyatakan yudisium atau wisuda di pondok-pondok tahfidnya dan selesai pengabdian, masa pengabdian di tempat-tempat pesantrennya, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau untuk kuota masih seperti tahun-tahun Mungkin yang teman-teman sebelumnya. bisa lanjut. Kalau untuk kuota masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menerima 40-an mahasiswa-mahasiswi. Sekarang ada putrinya, minat mahasiswi atau santri putri hafidhoh yang eh, mendaftar itu cukup banyak di 3 tahun terakhir. Bahkan ini teman-teman yang cukup menarik ya. Jadi eh, pola akademik ya. Jadi kalau misalkan untuk prestasi, jadi yang sudah dari mulai angkatan pertama sampai angkatan 8 itu, angkatan 10 itu ya, angkatan 10 itu putra, maka dominasi prestasi ya tidak ada dari putri. Ketika ada putri langsung didongkrak dominasi prestasinya oleh putri ya. Ya biasa lah ya, putri rajin murojaah, rajin kuliah, rajin dirosanya itu mayoritas didominasi oleh putri sehingga IPK-nya juga didominasi yang bagus-bagus yang dari putri. Kira-kira seperti itu. Sekarang masih berimbang sih, masih berimbang. Ya, yang jelas ada kompetitornya. Kira-kira seperti itu. Mohon doa, mohon doa. Oke, oke. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, gitu Pak Mujib. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ketua alumni nih, bisa langsung ketemu sama ketua STKK. Monggo yang lain dulu, nanti saya sambung. Oke, yang lain, monggo. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Pak Ustadz Subur. Tadi Adil, enggak? Monggo teman-teman yang mungkin aktif di NU, di MUI, aktivis di mana, ya bisa saring cerita lah. Bagaimana kegiatannya ini? Ustadz Wildan Romaldoni ini. Waalaikumsalam Ustadz. Pak Sekjen kita itu, Pak Subur, sekretarisnya Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Subur. Sehat Ustadz Wildan. Alhamdulillah sehat. Nah, Kayaknya gimana? sesuai dengan namanya ini Pak Ustadz ini. Semakin subur. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya Ustadz Wildan? Ya alhamdulillah kegiatan masih sama lah seperti di Alikam. Cuman di sini nggak kuliah. Muliai. Kegiatannya alhamdulillah di sini saya juga sama bisnis Ustadz. Jadi Oh iya. ya bisnis kecil-kecilan. Ya kayak apa namanya, kita ini di sini juga saya juga mengambil ilmu dari Abah ya, artinya rizki itu kan tidak bisa kita hanya bergantung kepada
apa ya, ujroh dari ngajar kita Orang dan lain. lain sebagainya nggih. Jadi Iya. pergerakan, Iya. semangat pergerakan dari anggota badan ini, kita punya otak dan lain sebagainya ini, apalagi sekarang ini kan gampang sekali untuk belajar sesuatu yang real ya. Dulu mungkin kami nggak diajari tentang masalah bisnis, ya walaupun ada lah sebagian dulu masih ada mata kuliah entrepreneur dulu ya. Cuman saya Iya. belum sempat sampai jualan. Dulu Iya. malah teman saya itu yang aktif tuh teman apa sebelah lemari saya ya. Ustadz Arifin, beliau mungkin nggak hadir pada malam hari ini. Tapi Oh, poin-poin atau semangat apa namanya, beliau itu ternyata membuat kami ketika terjun di masyarakat dan berumah tangga, ya ilmu kepepet itu tadi akhirnya ya berkembang secara natural saja, ngoten. Seperti iya. itu. Tapi alhamdulillah dengan pesannya Abah seperti ojo sampai ninggal no ngajar dan lain sebagainya, kita pegang itu karena kita basicnya memang basic akademik, basic keilmuan, jadi tetap harus berjalan beriringan. Ngoten Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan maju usaha dan Amin, kegiatan. amin, amin. Ya sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengunjungi lah di sini. Beberapa Mantap. teman mengunjungi tempat kami ya. Mas Eril, silakan kalau terdampar di daerah Jember, telepon saja kami. Insya Allah di sini nanti kita ajak sowan ke keluarga-keluarganya apa yang ada di Jember juga banyak. Siap. Ada Gus Ucuk di sini, putranya Abah Muhid, Kiai Muhid Muzadi. Kemarin saudara kita Iriansa itu kebetulan pas kesini saya ajak sowan ke beliau dan terkesan sekali ternyata ada sisi-sisi apa ya, kan kita sering sekali mengundang narasumber untuk membicarakan pemikiran apa, tentang apa yang di benak para narasumber itu. Ternyata ada sisi lain yang lebih apa ya, ya di luar dari pembicaraan seorang narasumber kemarin yang kita undang itu. Gus Ucuk itu ternyata juga ada pengalaman unik dan menarik tentang apa. Gus Ucuk ini putra ragilnya Kiai Muhid Muzadi. Jadi walaupun beliau ini dulu ya Abah sudah menjadi orang lah, tokoh nasional, dan beliau itu baru lulus doktor dari dokter ya. Jadi ya beliau juga ketemu dengan angkatan 1 pas peresmian STKI, itu juga beliau datang di sana. Jadi ceritanya luar biasa sekali sampai bermimpi tentang Abah dan lain sebagainya. Jadi Gus Ucuk ini agak unik orangnya. Ya mungkin sekali waktu bisalah kita undang di kegiatan kita ini untuk membicarakan tentang sisi-sisi lain tentang Abah dari sisi keluarga. Nah itu masukan saja ke Pak Ketua dan Pak Korlap ini. Langsung eksekusi. Ya, betul itu Mas. Beliau juga akademisi juga, beliau dosen di UNED di sini, universitas ya termasuk terbesar di Jember, Universitas Negeri Jember. Itu beliau ngajar di salah satu universitas ini. Jadi ya banyak yang perlu kita kita serap tentang kehidupan Abah dari beliau, bisa juga. Iya. Mungkin Ustadz Subur juga pernah dengar ya Gus Ucuk itu atau dulu sering ke Malang juga beliau. Iya. Namanya Alfian. Tapi panggilan populernya Gus Ucuk.
Iya, 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 iya. Itu ya nanti penting ini ada dua mercusuar besar kalau untuk Al-Hikam itu Mbah Muhid dan Abah Hasim. Mbah Muhid dakwahnya bil qalam, Mbah Hasim itu dakwahnya bil kalam. Mbah Muhid buku-bukunya itu harus kita perkuat, itu buku-bukunya Mbah Muhid Muzadi itu seputar keilmuan dan poros keilmuan yang lainnya ya. Pak Ketua Alumni mungkin siapa yang pas untuk membedah kajian Mbah Muhid itu kan selama ini kita masih minim ya. Tapi kan kita sanadnya jelas pada beliau. Ya, sanadnya jelas. Itu menghidupi pemikiran dua founding fathers Al-Hikam ini saya kira penting. Ya, Abah Hasim itu kalau sudah Mbah Muhid dawuh itu mesti sam'an wa ta'atan. Bagaimana ketika di Makassar. Makassar itu tahun berapa ya? Tahun 2011, tahun 2010, 2011. 2010 ya. Iya, 2010, 2011 itu Abah mau sanding ke Rois Am, tapi karena Mbah Muhid itu jarang dauh, sekalinya dauh, jangan dulu katanya, masih ada Mbah Sahal. Langsung ngerem dari situ. Ngerem dan seterusnya. Jadi banyak-banyak sekali ya pemikirannya Mbah Muhid Muzadi yang saya sendiri kalau tidak diforumkan itu ya kurang membaca gitu ya. Kalau tidak diforumkan saya sendiri ya tidak membuka lagi, tapi kalau ada forumnya ya, kalau ada forumnya itu berarti kita bisa ya turun baca. Dan kebetulan saya di STKK mengampu pemikiran Islam semester ini. Saya mengangkat pemikiran-pemikiran Abah Hasim dan Mbah Muhid Muzadi. Jadi ada mata kuliah yang subtemanya membahas 3 kali, 4 kali pemikiran Mbah Muhid Muzadi melalui karya-karya beliau. Yang ini bagian dari melestarikan pemikiran dua ulama besar. Ya, gitu. Kemenq ini gimana Kemenq? Ustaz Solah. Hadir, Pangersa. Zaman. Alhamdulillah. Baru Luar datang. biasa. Gemuk. Makan terus. Baru datang nih, baru tadi dari Kemenku habis asar, baru pulang. Bisa dicairkan dulu ini. Aduh, harus izin Jokowi dulu ini. Gimana ini? Menterinya kayaknya mau mundur kan? Bener nggak? Iya. Ya, isu itu. Isu lah ya. Isu ya. Itu awal Apa tahun. ente yang mundur lah, Solah? Apa ente Bisa aja yang bubar mundur? Indonesia itu kalau Bu Sri ya, kalau Ibu mundur itu ya. Yang megang uang, Bos. Harus hataman kayaknya ini. Biasanya ini nanti mau apa? Nisfu Saban, insya Allah. Bisa lah diundang ini untuk 16 orang. Ya. Sudah mewakili Indonesia itu. Ya, mohon doanya aja Pangersa. Ustaz Subur. Mudah-mudahan Amin. ya. Sama ini nih Ketua Alumni Pak Mujib. Ketua KPU itu bukan alumni. Ini Ustaz Solah itu rintisannya di Bandung gimana cara
sementara antum Ya, banyak di Jakarta. kalau di Bandung di sini, kalau secara untuk keseharian sih ada 3 ustadz. Sama istri saya full ngajar di sini, jadi full manajemennya sama istri, kemudian dibantu sama ada 3 pengajar. Saya habis asar biasa ngaji kitab tapi online gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu saya full ngaji dari 3 materi per hari gitu. Jadi 3 kitab. Sabtu jadi dibadalin. Sabtu Kiainya berarti yang tukang nyari dana ini. Yang penting jalan. Ustaz. Luar biasa ya. Iya, Dari Kemenak ini saya nih susah ini. Kemenak Zaki aja udah cukup Zaki udah. Menak lewat Gus Ipul aja ini. Gus siapa ini? Kemarin saya yang khotib Ustadz Hariri itu, yang apa namanya? Ustadz Hariri yang anak buahnya Abah yang di ICIS. Ya. Kemarin kita undang beliau. Tapi kalau di Kemenkyu Si Hamim masih di sana ya? Ya salah. siapa? Hamim tuh di KPK apa di Kemenkyu? Hamim KPK ya. Hamim KPK. Kalau di Kemenkyu sih Gus Saab sering ke sana, Gus Saab yang sering itu Gus Saab setahun bisa 3 kali 4 kali jadwalnya. Apalagi nanti bulan Ramadan Gus Saab biasanya di awal-awal Ramadan itu sambil ngisi di TV-TV kan. Jadi di Kemenku pasti ada jadwal Gus Saab. Tapi kalau alhamdulillah sih untuk di Masjid Al-Amin sendiri, kalau ya di Kemenkyu kan yang itunya di Al-Amin. Di inilah ya alhamdulillah masyayikhnya dari orang-orang kita, orang-orang terutama para pejabat itu, kalau portfolio yang turun mereka itu kayak merasa bangga gitu. Jadi udah ikut dauhnya Pak Holil sama imam besar siapa Ikhwan. Imam besar Istiqlal Nazaruddin. Prof Nasar ya, sama Pak Holil. Pak Holil udah turun sih memang karena kesibukan Pak Holil, tapi biasa udah kalau Pak Holil datang itu udah kabarnya udah sampai ibu gitu. Ya, alhamdulillah lah. Ya kemarin sempat ketemu sama Gus Saab di sini kan, ada forum kita. Aja adik-adik kelas itulah. Yang pegang jadwal bukan saya. Kalau di masalah apa namanya, yang pegang jadwal ada sih Ustadz Zakaria, tapi orang anak buahnya Gus Saab, masih anak buahnya Pak Holil. Ambil alih semua itu, Cur. Sian alikam semua pokoknya. Paling kemarin saya tuh ajak teman-teman yang apa namanya, paling hataman gitu. Paling kemarin. Gimana Zaki sama Pak Ketua Hajib? Mungkin untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa diagendakan Gus Ucu itu. Tapi tetap kita calling dulu, saya sowan sana dulu. Kira-kira beliau ada waktu apa enggak, nyanggupi apa enggak gitu. Oke. Tapi ya. Gimana Jib? Iya Jib. Jarak tempat ente sama Gus Ucuk berapa jam atau berapa kilo? Ya paling 15 menit. Oke, siap. Ya, kalau dari tempat warung saya ini, rumah makan saya ini, ya hanya 5 menit. Ya Gus Ucuk sering makan di situ aja, Cur. Sering makan di sini. Iya. Siap lah nanti. Siap. Itu bisa. Di info ya, Kiai Wildan, nanti kita agendakan. Oke, ya. Siap. Kalau untuk tema nanti kita untuk bulan berikutnya kan masih lama, jadi kita woro-woro dulu lah ke beliaunya.
Sip, sip. Kayaknya bulan depan kita habis pilpres aja deh ya, habis pemilu ya. Pas itu pas. Ustadz Subur, KPU sibuk, KPU sibuk. KPU. yang Tapi udah apa kelihatan. yang Udah masa kelihatan puasa. pengabdian Putri itu udah mulai kapan? Imam puasa juga lagi sibuk itu. Gimana? Salah. Itu yang apa pengabdian yang kata apa? Pengabdian mahasiswi STKK itu mulainya tahun kapan, Ustadz? Oh, jelas mau booking Tahun dia. depan 2025. Sekarang mereka masih di semester 6 awal. Oh, Daftar Tapi- ya. kemarin saya dapat info dari Ustadz Ilmi katanya mereka nggak diterbangin jauh-jauh kan? Ya, nanti akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Terbangin Kalau pulau awan, Alfa Lili siapa awan dan nampung? rintang. Ya, Alfa alhamdulillah. Lili siapa nampung? Siap. Ini tapi Alhamdulillah. Pak Ustadz Subur, saya ada pertanyaan ya. Jadi Al-Hikam, STKK Al-Hikam itu kan dia berarti sudah 13 tahun ya, kalau dari 2011 ya. Nah, kalau melihat dari pertama kan dia kalau kata Abah itu kita jalan sambil mencari jalan ya. Jadi masih masih kadang terseok-seok, kadang jalannya terjal. Tapi melihat sekarang itu luar biasa ya, dari yang dia akreditasinya C dan alhamdulillah sekarang sudah naik ke B ya, itu Ustadz Subur. Nah, kenapa agak susah ke A ya? Kira-kira kurangnya apa kalau yang di STKK itu kan kadang yang kita pikirkan itu. Sementara yang di Staima itu katanya dulu langsung dapat A, nggak ada C, B ataupun apa gitu kan, langsung A. Staima kalau kata Ustadz Sofi dulu. Nah, kemudian kira-kira apa ya yang Kendala. agak susah di STKK-nya itu? Dan mungkin kita dari alumni bisa berkontribusi apa sekiranya nanti STKK itu bisa lanjut ke A. Karena kan kalau ke A juga lumayan ya, kalau ke A itu nanti bisa ada formasi kumlot, ada yang lain-lain seperti itu. Baik. Terima kasih. Ini saya bisa menjawab kalau ini. Kalau untuk Staima berdiri di tahun 2002-2023. Nah, dari perjalanan itu 2022-2023 itu sama. Perjalanannya itu terakreditasi, kemudian terakreditasi C, kemudian ke B. Nah, kan 5 tahun sekali ya. Di 2012 masih B, 2015 akhir ke sana itu mendapatkan akreditasi A karena kebetulan asesornya itu adalah konco dewe lah, kira-kira seperti itu. Pas kebetulan. Karena itu Orang dalam ya? tempatnya bertemu dengan asesor ya yang galak dan standar. Memang ini beberapa kali saya ketemu di Kemenak itu arahan Pak Dirjen sendiri dan Direktur Diktis. Jadi ada bahasa seperti ini. Sesama kadang kita begini, sesama UIN dan perguruan tinggi keagamaan Islam itu saling bersaing, dan saling bersaingnya antara asesor A dengan asesor B. Misalkan asesor UIN Jakarta, mereka visitasi asesmen lapangan di UIN Padang. Nah, mereka itu melihat ini jangan sampai ini yang masih ada seperti itunya, dan itu bolak-balik sudah dikumpulkan oleh Kemenak, Pak Dirjen, bahkan terakhir akhir tahun kemarin dikumpulkan di Bali untuk menitipkan itu. Nah, kalau di Kemendikbud ini bocoran ya, ini apa bocoran dari mulai top atasnya. Kalau di Kemendikbud mereka pokok grade-nya pokok naik dan seterusnya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan kenapa? Ya banyak aspek penilaian. Teman-teman sekalian, aspek penilaian itu kalau ingin dari aspek
penilaian mahasiswa hasil mata kuliah, misalkan mata kuliah Ulumul Quran 1, itu tidak boleh dari jumlah misalkan angkatan 1 40 orang, tidak boleh ada yang memiliki nilai selain A. Semuanya harus A. Ya. Pokoknya di-A-kan saja. Ya, misalkan B plus itu mau naik ke A, anak-anaknya suruh minta tugas ulang. Nah, kendala kita mau mengakan itu serba salah. Mau diakan kemampuannya masih perlu di-upgrade, tapi kalau disuruh kasih tugas tambahan, mereka juga tidak peduli-peduli amat dengan nilai gitu, seperti itu. Itu kendala kita. Mau diakan gimana ini ya? Bingung. Itu dari aspek satu nilai saja. Sementara masih seperti itu, akreditasi itu yang dilihat adalah perguruan tinggi umum. Oh ya, perguruan tinggi umum dan itu kelas itu antara Al-Hikam dengan UI itu grade-nya harus sama semua. Lah sedangkan keuangannya itu ya nggak sama. Mereka itu kalau akreditasi miliaran, kalau kita ya kuat-kuatan saja udah. Jadi teman-teman kemarin kita mau akreditasi itu di tengah-tengah saya mau sidang tertutup. Mati apa enggak saya ketika itu. Ya. Jadi tengah-tengah saya mau sidang tertutup, saya izin ke Gus dan Pak Arif. Pak Arif saya mau off dulu deh ngurusin ST kaki. Nggak boleh. Hanya saya doang yang nggak boleh. Padahal asatid lain boleh itu ngurusin urusan disertasi, tapi saya nggak boleh, nggak tahu kenapa. Ya gimana? Wah, jadi gitu ya, Ustadz. Jadi kami ya sekuat tenaga, termasuk nanti alumni itu ada menjadi kredit tersendiri. Alumni bisa berkiprah, alumni berkontribusi feedback kepada perguruan tinggi itu punya poin yang tinggi. Contoh, misalkan alumni menulis di jurnal, alumni menulis buku, alumni kolaborasi dengan asatid, dengan dosen STKK, menulis jurnal, menulis buku, itu poin. Alumni berkontribusi, alumni punya A, B, C, D, itu poin. Ya, tapi dibuktikan. Kalau untuk menuju ke unggul, ya bismillah, ya bismillah. Semuanya harus bermindset yang baru. Jangan menggunakan mindset lama. Ini berat, mengubah mindset lama kepada mindset baru itu berat. Ya, jadi persoalannya itu berat. Akreditasi itu kalau UIN itu fulusuhu la yuhso, ya. Uangnya tak terbatas. Tapi yang walaupun uangnya tak terbatas masih banyak yang tidak terakreditasi, kan aneh juga. Seperti itu. Kita yang ya benar-benar terseok-seok, tapi gimana caranya masih terus bisa bangkit. Dan sekarang pelan-pelan ya teman-teman sudah mahasiswa sendiri sudah mulai ya prestasi-prestasinya meningkat. Jadi ya tinggal dibimbing, diarahkan saja, ditemani mereka. Kalau untuk dari angkatan pertama dan sekarang ini sebetulnya levelnya masih di level yang sama. Mungkin angkatan pertama itu kita masih apa ya, mencari cara betul tadi, mencari gimana nih dan seterusnya. Sekarang fasenya adalah fase harus berkembang dan kita punya cita-cita bagaimana dari yang satu prodi ini mau dikembangkan menjadi prodi lain atau naik ke atas prodi IAT-nya. Ya. Ini kan masih dalam tahap pemikiran, ya. Ini kita mau berkembang. Berkembangnya menyamping atau ke atas. Ya. Para pakar termasuk Prof. Agil Munawar, terakhir saya duduk bersama ketika wisuda tahun sebelumnya, Prof ini gimana Al-Hikam ini? Gimana? Kita itu mau ingin melakukan pengembangan. Baiknya pengembangan kami ini mengembang ke samping atau ke atas, entah khusus saja katanya. Entah khusus saja. Jadi distingsinya ada. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kalau misalkan ingin tahosus ke atas, kita siap-siap dari sekarang harus punya 5 dosen doktor IAT dari sekarang. Jadi itu belum tercapai. Ya, belum tercapai. Nunggu para alumni dan para dosen dalam selesai disertasinya. Ada Ustadz Hamzah, Gus Yusron, Ustadz Ali, Ustadz Saiful, dan lain sebagainya. Pak Ketua mungkin juga mau menyelesaikan disertasi ya. Dan para alumni yang lain yang mau disertasian ini nanti akan kita undang lah. Begitu. Iya, siap Pak Subur. Tapi untuk yang katanya menuju Universitas Hasyim Muzadi itu, apakah nanti akan di merger ya? Maksudnya jadi satu Universitas Hasyim Muzadi, kemudian dia punya cabang di Malang atau di Depok, atau bagaimana itu bentuk konsepnya ya, Oke. Ustaz? Untuk Universitas Hasyim Muzadi itu tagline yang diangkat oleh Al-Hikam Malang. Jadi secara manajerial, yayasan sudah independen. Yayasan Al-Hikam Malang independen. Yayasan Al-Hikam Depok independen. Dan statutanya masing-masing berdiri sendiri. Nah, oleh karenanya untuk yang tagline Universitas Hasyim Muzadi yang ada di Malang itu memang hari ini kampus-kampus yang sedang berkembang untuk menaikkan rate itu butuh tagline ya. Itu butuh tagline karena untuk mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat publik yang banyak bukan hanya dari kalangan keagamaan tapi kalangan umum juga harus menaikkan rate. Ada di Bogor, saya tinggal di Bogor. Di Bogor itu ada salah satu kampus yang sejak hampir di atas 5-7 tahun yang lalu sudah punya tagline Goes to University, tapi sampai sekarang belum selesai SK-nya University. Jadi kalau Al-Hikam Malang itu memang sudah punya tagline Goes to University. Tapi dalam perkembangannya untuk menjadi universitas itu biasanya akan ada fakultas-fakultas umum. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana basis keagamaan jika sudah ada fakultas umum? Jadi ini diskusi ya, ini diskusi. Teman-teman nanti pada saatnya yang khususnya yang ini kan sudah banyak yang S2 dan sudah paham semua. Jadi teman-teman nomenklatur dari sekolah tinggi ke institut ya. Itu kalau institut masih bisa dalam konteks keagamaan, masih murni ya, basis keagamaan masih banyak, artinya masih kuat. Nah, ketika akan menjadi universitas, itu ada fakultas-fakultas umum. Nah, biasanya, kalau misal manajerial mutunya belum kuat dan SDM-nya belum betul-betul mengakar, itu akan bias dan mungkin rapuh. Yang rapuh apa? Nanti basis keagamaan itu akan merger menjadi FAI. Begitu teman-teman. Menjadi Fakultas Agama Islam. Ya. Pokok rumpun-rumpun agama menjadi Fakultas Agama Islam dalam skala besarnya nanti. Ya. Seperti Universitas Muhammadiyah Malang. Itu fakultas agamanya ya FAI, ya dekan FAI membawahi bidang studi PAI, manajemen pendidikan, termasuk IAT itu berada di FAI. Mungkin tidak ada Usuluddin karena untuk menjadi fakultas Usuluddin minimal satu fakultas itu harus ada 3 program studi. Jadi memang kita itu unik dari sejarah dulu itu. Dan untuk tata kelola lembaga, ya semuanya mengikuti aturan.
mengikuti aturan, dan aturan itu saklek. Aturan itu dibuat oleh perguruan tinggi yang berbasis yang sudah besar. Jadi mau tidak mau harus ikut. Contoh misalkan, saya juga masih bagaimana itu kalau untuk di dalam akreditasi itu, misalkan tahun 2003 jumlah mahasiswa harus lebih banyak daripada tahun 2022 dalam satu prodi. Harus lebih banyak. Kalau Al-Hikam tahun 2022 menerima mahasiswa 37 umpama, maka di tahun 2003 Al-Hikam Depok khususnya harus menerima mahasiswa 40 orang. Itu mutlak kalau ingin meraih peringkat yang lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan sebuah persoalan menjadi tata kelola lembaga. Nah, ketika pas yang daftarnya itu kualitasnya nanti akan dipertaruhkan, begitu loh maksud saya. Kualitasnya. Jadi mohon harus dipahami ya oleh para alumni, ketika memang ada tuntutan akreditasi untuk lebih tinggi, maka menjaga kuantitas plus kualitas ini bukan main. Bukan main. Apalagi Quran yang dibawa ketika masuk 30 juz dan harus kita jaga kemurniannya ketika keluar sampai 30 juz lagi, ini ya cukup lumayan gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau untuk STKQ, Al-Hikam, lembaga formalnya di Al-Hikam Depok itu masih STKQ. Dan kita tenaga asatid yang tidak full masih yang digarap cukup sudah lumayan banyak. Akan tetapi asatidnya dari mulai angkatan 1 ya masih bertahan ya seperti itu. Ini jadi saya mohon doa para ini sekalian. Alhamdulillah sudah banyak yang S3 ya. Mudah-mudahan yang lagi S3 lancar, ya semangat kuliah, disertasinya lancar, mudah, rajin konsultasi. Banyak, insya Allah. Mas Iriansah nih. Iya, tapi memang berat itu nggih Pak Ustadz Subur. Jadi menjaga kuantitas saja susah, cari murid cari mahasiswa 30-40 kan susah, apalagi kualitas ya. Benar kalau yang dikatakan Abah ya, masuk Al-Hikam itu sepertinya lebih susah daripada masuk surga. Masuk Al-Hikam lebih susah dari masuk surga karena harus hafal 30 juz itu bisa masuk Al-Hikam. Luar biasa ini. Tapi memang target untuk ke depan akreditasi A ya, Ustaz. Ya, kita akan berupaya. Jelas berupaya terus. Siap. Oke, teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan? Kita mungkin cukupkan sampai jam 22.30 ya. Jadi nanti satu pertanyaan lagi, mungkin ada dari teman-teman. Bisa kita. Ustadz Eril. Lama nggak jumpa. Nyimak. Nanti Lagi di biasa mana? sesi terakhir. Lagi di mana, Ustaz? Kenapa? Di mana sekarang? Di Lombok. Ya, di Lombok. Ya, kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Ya, ke pondok yang dulu pernah mengantarkan kita ke sana. Oh iya. Sudah selesai S2-nya ya? Belum. Belum daftar. Iya, daftar. Insya Allah. Disemangati. lewat LPDP Kemenkeu. Siap. Mana orangnya ini? Iya, itu kita Rektor UIN Mataram itu sudah
anu kok sering ketemu itu di acara kegiatan. Oh iya ya. Besok dah kita coba jalan-jalan. Nah, iya jalan-jalan ke Saron itu. Oh Sudah ya, ada sih yang nawarin, cuman Dr. Subur. belum siap. Nawarin apa dulu itu? Nawarin S2. Dr. Subur, tadi di grup kan rame ulang tahun STKK ya. Itu kok kayaknya dulu tanggal 9 ya, sekarang tanggal 27. Apa ada sekalian dibarengin atau gimana gitu? Iya, jadi untuk tetap secara tanggal kita syukuran di tanggal berdiri, kita melakukan khataman dan refleksi. Adapun untuk rangkaian, lebih tepatnya rangkaiannya itu dibarengkan dengan beberapa momen. Di antaranya momen ada usulan dari masyarakat sekitar pondok. Ini kita lama nggak melaksanakan kegiatan bareng. Yuk cari yuk kegiatan yuk. Oh, ada momentum nih Harlah. Ya, sholawat bareng. Ngoten gitu. Jadi Iya. rangkaian. Kan kalau rangkaian Disnatalis di UI itu kan Untuk undang papan atas ya. itu Kalau kita ya sholawatan ya, aja. siap. Iya. Untuk Oke. apa acara haul Abah, apakah tetap Maret atau diundur ya? Itu Insya kan Allah tadi disampaikan soalnya Gus ya. Tanggal Iya. 4. Sudah disampaikan Gus, Pak Ketua, tanggal 4 katanya, 4 Maret. Jadi sekitar seminggu sebelum Ramadan ya. Oke. Nah, betul. Dan itu nanti setiap unit di pesantren Al-Hikam dia bikin kegiatan gitu, Pak Mujib. Siap-siap mengakomodasi teman-teman dan menyiapkan sangu, jangan lupa ya. Kayaknya kan uang dari 02 lumayan itu. Jangan bisa di-share ke teman-teman. apa di sini yang 02 ini ya di sini ya. Ada tadi asam sulfat tadi siapa itu? Samsul. Nggak muncul sudah asam sulfat. Samsul. Oh Samsul. Iya. Pak Ketua, mungkin malam ini bisa kita cukupkan ya. Nanti bisa diskusi berlanjut di bulan depan dan mungkin di haul ya. Di haulnya Abah bisa lebih hitoh lagi. Baik, Pak Ustadz, mungkin Ya, apa sebelum namanya? ditutup mungkin untuk kegiatan haul Abah yang bisa dibicarakan ya itu alumni ya. Oke. Kita bicarakan aja, kita buat apa gitu ya. Ya, siap. Oke, berarti bebas nggih. Anu Pak Syukur, apa yang itu yang mau dibuat? Monggo dibicarakan. Ini komplit semua kok. Ada Pak Wildan, ada Pak Mujib juga. Kalau haul kayaknya kita butuh koordinasi lebih lanjut Cak ya, terutama pengurus alumni ya dan perwakilan masing-masing daerah sama masing-masing angkatan. Ya. Siap. Oke, begitu apa gimana? Gimana Mas Zaki? Loh, gimana malah tanya kamu Ngapunten ini tadi keluar sendiri, terpental kita.
Saya masuk wangel nih. Apa dibukakan pintu apa gimana baru apa sinyal saya memang error. Gimana Pak Zaki? Iya, itu loh. Kita kan insya Allah tanggal 4 itu, 4 Maret, haul. Haul nggih. Dan haulnya Ya, itu kalau nanti, saya tergantung Pak Ketua. Kalau saya, kalau diangkut sama Pak Ketua ya siap berangkat. Kalau nggak diajak ya saya gimana lagi? Sendiko tahu kan. maksudnya itu kegiatannya kita nanti apa gitu kan. Kalau kata Gus itu, Oh iya. nanti setiap unit di pesantren Al-Hikam kayak Madin itu punya acara sendiri. Nanti kemudian Pesma punya acara sendiri, Pesmi punya sendiri, dan alumni punya sendiri. Nah, konsep kegiatan alumni nanti apa bisa dikonsepkan, terus kemudian nanti diberikan hasilnya kepada Gus dan juga kepada Pak Ustadz Subur. Itu. Gitu. Nanti mungkin ada lako juga nggak? Ada lako nasional apa gimana? Nggak ada. Nggak ada kegiatan lako nasional, Ustadz. Nah Subur. itu. Tentatif nanti diinfokan. Oh, masih belum ya. Kondisinya, Ya, mungkin kita kondisi nasional ini, kondisi nasional. Kondisi nasional. Ya. Kondisi nasional memang nasionalnya lagi butuh uang, kita nyari uang sulit ini. Tergantung nanti berapa putaran. Mengaca di kegiatan tahun kemarin saja, mungkin ada yang kurang dari usul-usulnya teman yang kemarin itu, evaluasi kita terhadap acara kita yang tahun kemarin, itu mungkin lebih disempurnakan gitu aja, Pak Zaki. Nah, ya. Itu aja kita. Karena kita kalau mau buat forum-forum yang lebih lebih besar atau lebih ini kan nanti menyaingi acara hall kan repot kita ini. Oh iya. Ya, Ada ya, kita iya. nginduk saja ya, ngikuti ya seperti mengaca di tahun-tahun kemarin aja. Oh, Pak Ketua ini bisa sewaktu-waktu itu membuat acara apapun tuh bisa kalau mujib. Yang penting mentolan-mentolannya sudah kepegang itu kan sudah jalan. Udah disiapkan tadi. Kiai Hairil harus hadir loh ini, Kiai Hairil nih. Wah, gimana Siap, ini? siap. Insya Allah. Kamu di Jogja. Tapi mengaca dari kegiatan kemarin, semoga juga kontribusinya lumayan ya. Kan melihat haul yang kemarin kita juga kontribusi untuk acara juga lumayan ya. Maksudnya dari segi material ya. Jadi semoga tahun depan materialnya juga lumayan juga bisa untuk membantu kan. Disiapkan aja format format untuk nge-share ke grup mungkin untuk acara haul. Iya. Ya mungkin bahasanya donasi atau apa ya bahasanya ya. Format haul atau gimana seperti tahun-tahun kemarin itu. Ya. Kalau dihitung dari sekarang kan H-40 sepertinya ya. Nah, ya itu kan sudah deket ini sebenarnya ini. Tadi acaranya. Oke, siap. Siapa? Ya, disusun aja dari sekarang. Oke. Mungkin bisa disisikan juga itu apa namanya uang kampanyenya ketua. Jangan dihabiskan dulu. Ya gitu nggih, Pak Ustadz. Nanti coba kita obrolkan nanti di kegiatan kita Ustadz Subur juga dilibatkan lah. Nah, iya. Betul. Karena teman-teman ini kan belum tahu lebih dalam tentang Ustadz Subur gitu loh. Ternyata ya orangnya ya asik dan menggelitik gitu loh. Enggak ada tambahan gemoy kan ya? Soalnya dulu kan kesannya teman-teman ya khususnya di angkatan kami itu wah Ustadz Subur ini kayak tertutup modelnya kan seperti itu. Tapi ternyata kan orangnya kan enggak seperti seperti ya pandangannya teman-teman gitu. Berarti emang angkatan 3 itu selalu seudon ya? Bukan itu termasuk seudon dah itu. Maksudnya kita mau mendekat itu seperti ada jarak di antara kita seperti itu. Mungkin karena kita masih santri ya kan. Beliau kan sudah mau merangkak menjadi kiai gitu loh maksudnya.
OTW guru besar. Siap, siap. Wah, angkatan tinggi. Aduh. Iriansa enggak ada suaranya ini. Iriansa mau nikah ini Iriansa. Enggak, persiapan jadi imam raweh di Belanda katanya. Wah. Hah? Nah, apa? Ini nggak ada gambarnya Iriansa. Oke gitu. Kita cukupkan apa kita lanjutkan? Gini, Ustadz Subur mungkin ada kegiatan lain. Bukan kita ini mengusir panjenengan. Takutnya panjenengan mau mau off dah enak gitu loh. Enggak apa-apa. Nah ini seudahnya tambah ini. Enggak, Pak. Itu kan hari Sabtu, beliau harus mengantor kan bahasanya gitu. Kantor. Iya. Siap. Saya izin pamit duluan nggih. Monggo Sebelum matur nuwun. Sharing-sharingnya, informasinya, ilmunya matur nuwun Ustadz Subur. Sebelum pamit mungkin ada closing statement ya untuk kesan atau apa buat kita alumni dan mungkin kedepannya seperti apa bisa closing statement dan nanti bisa ditutup dengan doa gitu. Monggo. Ya, doa nanti ya senior saja. Kalau untuk kami atas nama institusi berharap seluruh alumni tetap kompak ya, apapun kontestasinya silakan diikuti tetapi tetap menjaga nama baik ya. Al-Hikam tidak ada keberpihakan ke manapun secara institusional. Jadi hari ini silakan lakukan yang terbaik untuk diri teman-teman dan keluarga serta masyarakat. Itu saja ya, tetap berikan yang terbaik, layani umat semaksimal mungkin ya. Insya Allah lah untuk selanjutnya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses ya, Amin. di bidangnya masing-masing. Turun dari saya dicukupkan sekian ya. Matur suwun Matur nuwun Ustaz. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami alumni ya. Lancang nggak pernah kawan, tiba-tiba ngundang dadak. Itu udah kelakuannya ketua. Kerjaannya Zaki. Memang megeli Zaki itu Ustaz. Tapi nggak mengurangi rasa takzim kita. Jadi kami juga semoga berkah untuk kita semua dan khususnya untuk STK Al-Hikam. Amin. Amin, matur nuwun. Saya boleh pamit apa mau ditutup doa dulu nih? Nggih. Saya mau besok persiapan ziarah. Ya. Banyak kegiatan beliau ini ketua. Turun semuanya ngapunten. Salam-salam buat semua. Ya, siap. Oke, Pak Mujib sama Pak Wildan bisa dilanjut kita ngapain tanggal 4 itu tadi. Kira-kira lapoai atau gimana? Bagus. Tanggal 4 itu hari apa sih ya? Sabtu ya? Kan dulu rekamannya itu. Oh iya, matikan dulu sebentar. Matikan. Flor kene rokokan ya, Jib.